Oke, kembali lagi bersama kami di channel teori anime terpopuler. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai manga Boruto chapter 68, di mana Boruto sudah bisa mengendalikan kekuatan Momoshiki dan juga ada pertarungan di lab Amado. Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video menarik lainnya. Manga Boruto chapter 68 sudah rilis kemarin, di mana isinya terdapat beberapa bagian penting yang akan menjadi kelanjutan cerita yang akan sangat rumit. Dan yang paling seru ada di akhir chapter, di mana pertarungan akan terjadi di dalam lab Amado, yaitu ada Shikamaru Delta baru versus Kode dan Aida. Oke, tanpa panjang lebar, selanjutnya kami akan membahas mengenai beberapa topik penting yang ada pada Boruto chapter 68 ini. Di mana di sini banyak terbagi menjadi beberapa cerita yang berbeda. Check this out. Nomor 1, Boruto merasa bisa mengendalikan kekuatan Momoshiki. Saat kembali ke desa, Boruto ditanyai oleh Sai Amado dan Katasuke soal dirinya yang bisa bangkit dari kematian. Dan di sini Boruto mengatakan bahwa Boruto tertolong karena segel karma. Boruto di sini menjelaskan bagaimana Momoshiki mengubah sisa data tubuhnya untuk menambal data organ daging di tubuhnya Boruto, yang membuat Momoshiki jadi gagal bangkit. Dan Amado ternyata juga membenarkan hal ini, di mana menurut Amado, Momoshiki sudah kehabisan data karmanya sehingga dia memang mustahil bisa bangkit lewat tubuh Boruto lagi. Ya, itu dikarenakan Momoshiki tidak memiliki cara lain lagi, di mana jika Momoshiki tidak menggunakan cara ini, maka dia pun juga kehilangan jiwanya dan lenyap seperti Ishiki Otsutsuki. Walaupun bisa dibilang Boruto sudah mendapatkan keuntungan karena kejadian ini, namun Boruto masih memiliki masalah lain, yaitu Momoshiki masih bisa mengendalikan Boruto. Mendengar hal ini, Katasuke pun lalu kembali menyarankan agar Boruto meminum obat yang diberikan oleh Amado sebelumnya, untuk menekan keberadaan Momoshiki dengan melemahkan sel Byakugan. Namun Boruto malah mengatakan tidak usah menggunakan obat itu, karena sekarang aku sudah merasa berbeda, di mana aku merasa bisa mengontrol semua kekuatan Momoshiki di dalam tubuhku. Mungkin ini ada kaitannya dengan Boruto yang sekarang ini sudah menjadi 100% seorang Otsutsuki kali ya. Dan sepertinya nih, Boruto ini mirip seperti Kawaki yang bisa menggunakan semua kekuatan Ishiki Otsutsuki bahkan lebih. Karena berbeda dengan Kawaki yang belum menjadi 100% Otsutsuki murni, Boruto sudah resmi menjadi 100% Otsutsuki murni. Makanya bisa saja ada kekuatan Otsutsuki yang hanya dimiliki oleh Boruto dan tidak oleh Kawaki. Dan mungkinkah saat Kode dan Eda ini datang di lab Amado, Boruto akan datang dan menggunakan kekuatan Otsutsuki barunya? Karena sepertinya Delta akan kalah karena dikendalikan oleh Aida. Nomor 2, nasib Kawaki setelah membunuh Boruto. Setelah kalah dari Kode karena Diamond, Kawaki dibawa kembali ke Konoha dan dirawat di rumah sakit Konoha. Namun sampai sekarang ini Kawaki juga masih tidak sadarkan diri. Kawaki sendiri dijaga oleh Sumer, Naruto, Shikamaru, dan Ibiki. Di mana di sini Shikamaru membahas soal apa yang akan dilakukan Konoha kepada Kawaki setelah ini. Menurut Sumer, tubuh Kawaki mulai menyembuhkan dirinya sendiri berkat nanoteknologi di dalam tubuhnya. Namun menurut Shikamaru yang menjadi masalah adalah soal kekuatan baru Kawaki. Menurut Shikamaru tidak ada cara untuk mengekang Kawaki, karena Kawaki memiliki kekuatan Ishiki. Dan akhirnya Shikamaru memutuskan untuk membebaskan Kawaki seperti sebelumnya. Karena menurut Shikamaru, Kawaki akan tetap menjadi sekutu kita asalkan apa yang ia inginkan tetap terpenuhi, yaitu Naruto harus tetap dalam keadaan aman. Karena jika ada yang menyerang Naruto, mau siapapun itu, maka akan dibunuh oleh Kawaki, bahkan seperti saudaranya sendiri yaitu Boruto. Jadi Naruto harus tetap aman. Nomor 3, kemunculan Sasuke.
Lama tidak dimunculkan sejak chapter 61, Sasuke akhirnya muncul lagi. Dan ternyata selama ini Sasuke sedang menyelidiki markas Boro yang sekarang digunakan oleh Hikode. Bahkan Sasuke sempat mendapatkan informasi dari Book kenalan Kode, di mana sepertinya Sasuke menggunakan Genjutsu Sharingan-nya untuk mencari informasi dari Book. Dan dari Book, Sasuke mendapatkan informasi bahwa tempat itu adalah tempat pembuangan Cyborg yang sengaja dibuang oleh Jigen. Dan Sasuke juga sepertinya tahu Kode bersembunyi di sana. Nomor 4, keretakan Kode dan Aida. Setelah berhasil membuat Kawaki KO dengan bantuan tubuhnya Daemon, Kode kembali ke markas dan berbicara dengan Eda. Dan ternyata di sini Eda mengintip pembicaraan Boruto dan Amado. Eda mengatakan kepada Kode bahwa dia beruntung Boruto tumbal jubinya masih hidup dengan bantuan karma yang tidak bisa dilihat oleh Eda dengan Senregan-nya. Eda lalu mengatakan bahwa jika Kode masih tidak berhasil membawa Kawaki untuk Eda, maka Eda akan memberhentikan kerjasama mereka berdua. Bahkan Eda masih marah karena Kode menggunakan adiknya tanpa seizin Eda, yang membuat Kawaki hampir mati karena menyerang tubuh Daemon yang bisa memantulkan segala serangan. Eda pun juga memperingatkan kepada Kode bahwa jika Kode bertindak seenaknya lagi tanpa seizin Eda, Eda dan adiknya akan menyerang Kode dan menghabisinya. Nomor 5, Boruto dan tim 7. Setelah berdiskusi dengan Amado dan Katasuke, Boruto selanjutnya berkumpul dengan Sarada dan Mitsuki. Di sini Sarada melihat luka Boruto akibat pertarungan sebelumnya. Namun ternyata Sarada dan Mitsuki tidak tahu bahwa yang melukai Boruto adalah Kawaki. Dan Boruto pun sengaja merahasiakannya seperti perintah Shikamaru. Karena jika teman Boruto tahu soal Kawaki yang membunuh Boruto, maka pandangan teman Boruto kepada Kawaki akan berbeda. Dan bisa saja malah membuat Kawaki jadi mengamuk. Nomor 6, kemunculan Kode. Kode ternyata diam-diam meletakkan tandanya di leher Shikamaru. Dan saat Shikamaru mendatangi Amado, Kode langsung muncul dari tanda tersebut. Namun ternyata ini semua adalah rencananya Shikamaru. Shikamaru ternyata sudah tahu soal tanda Kode di tubuhnya. Lalu saat Kode datang, Shikamaru ingin menghabisi Kode dengan senjata baru. Iya, Shikamaru mengatakan sebuah kata perintah, lalu Cyborg di dalam peti pun keluar. Dan ternyata Cyborg itu adalah Delta yang telah diprogram ulang untuk melindungi desa Konoha. Kode pun juga kaget dan terpojok karena serangan Delta. Mungkin di sini Kode juga takut dengan Delta kali ya, karena Delta memiliki laser yang membuat sel tidak bisa beregenerasi. Kode lalu membuat tanda cakarnya. Dan tiba-tiba saja muncul sosok tangan dan ternyata itu adalah Aida Cyborg yang dibuang oleh Jigen. Amado pun terkejut melihat si Aida. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Delta akan mengalahkan Kode Aida ataukah Aida malah mempengaruhi Delta serta Amado lalu melepaskan limiter Kode yang hanya dengan ucapan saja? Nah, itulah pembahasan kami nih mengenai manga Boruto chapter 68 nih guys. Dimana di sini banyak sekali berbagai macam cerita ataupun topik penting yang berbeda-beda. Namun untuk pada akhir chapter ini ya guys ya, ternyata akan terjadi mungkin sebuah pertarungan ataupun sebuah hal yang sedikit mengejutkan. Dimana di sini Eda muncul dan juga ada Delta baru yang juga muncul, yang ialah sekutu baru Konoha yang dibuat oleh Amado. Jadi bagaimana menurut kalian nih guys? Ada dua pilihan nih guys. Apakah nantinya memang benar di chapter selanjutnya akan terjadi pertarungan antara Delta versus Aida Kode, ataukah si Aida ini malah bisa mempengaruhi si Delta baru dan juga Amado yang membuat limiter Kode akan terlepas? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya guys ya. Terima kasih telah menonton, sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Oh, satu lagi nih guys, ataukah Boruto datang ke pertarungan ini dikarenakan ya untuk Kawaki dia masih pingsan, sedangkan Boruto dia sudah siaga dan juga di sana
untuk informasinya itu Ino sudah juga mengetahui soal kedatangan Kode dan Ida ini. Jadi bagaimana menurut kalian? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Bye-bye.